warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel SG Channel. Lagi bersama saya Fatima. Kali ini saya akan membahas tentang kakak-kakak mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL di MA Sunan Giri, Surabaya. Narasumber pertama di sini. Selamat siang, Kak. Namanya siapa dan dari kampus mana? Oke, baik. Nama saya Badru Zaman. Saya pada saat ini sedang menempuh pendidikan di STAI Taswirul Afkar Surabaya. Kampus Taswirul Afkar itu jurusannya apa aja dan apa yang menarik sih di sana? Mengenai jurusan yang ada di Taswir itu sendiri, kebetulan pada saat ini masih satu di sana. Kita di sana masih memiliki Fakultas Tarbiyah dan untuk prodinya yaitu Pendidikan Agama Islam. Jadi untuk lebih lebih yang banyak diminati memang di sana adalah pendidikan agama Islam. Yang dimana pendidikan tersebut bagaimana memproses kita agar ke depan menjadi guru yang profesional. Kakak kan di sini kan melaksanakan KKN dan PPL. Terus KKN dan PPL itu apa sih dan bedanya itu di mana? Jadi yang dinamakan dengan PPL dan KKN itu adalah sebuah program intrakurikuler yang ada di setiap kampus manapun, dan itu memang adalah sebuah program wajib dari kampus manapun. Itu mahasiswa itu harus melaksanakan PPL dan KKN. Nah, untuk perbedaannya mengenai PPL dan KKN, di sana kalau PPL itu adalah bagaimana kita yang sudah berkuliah dari semester 1 sampai di semester 6 ya berbicara mengenai teori bagaimana pendidikan ataupun hal apapun. Nah, pada saat kesempatan semester 6 ini baru kita mulailah bagaimana cara kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari sebelum kita PPL itu sendiri. Nah, sedangkan KKN itu adalah kuliah kerja nyata yang dimana KKN ini bagaimana cara kita mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi di yang termaktub dalam Tridharma pendidikan, yang dimana dalamnya terdapat pendidikan dan penelitian, habis itu penelitian dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kuliah KKN, kuliah kerja nyata ini adalah implementasi dari Tridharma pendidikan yang terdapat di poin ketiga mengenai pengabdian masyarakat. Seperti itu. Kenapa dijadiin kayak satu agenda gitu, Kak? Kan katanya kan berbeda. Jadi mengenai PPL dan KKN ini sebenarnya sih memang harus beda ya. Kalau setahu saya pernah sering-sering dengan teman-teman yang berada di kampus lain mengenai PPL dan KKN ini berbeda. Ada yang KKN itu sampai 2 bulan, ada yang KKN itu sampai 1 bulan, dan beda lagi untuk PPL-nya juga 1 bulan. Sedangkan kalau di kampus kami memang seperti itu. Karena kenapa? Karena di kampus kami memang untuk SKS-nya, SKS itu adalah sistem kredit semester, itu sudah ditetapkan oleh pihak kampus. Jadi untuk PPL dan KKN-nya kampus kita memang dijadikan satu. Terus asiknya kuliah itu di mana sih, Kak, biar teman-teman itu melanjutin kuliah gitu loh. Kan banyak kan yang bilang itu dari pemikirannya teman-teman itu kayak aku lulus itu langsung kerja aja biar dapat uang gitu, biar bisa bantu orang tua. Terus ada yang bilang gak mau kuliah, bosen belajar terus gitu. Berbicara mengenai asiknya kuliah ya, kalau menurut pribadi saya sendiri sih kuliah itu sangat asik. Karena kenapa? Ketika kalian sudah lulus di jenjang madrasah aliyah dan pengen lanjut ke perguruan tinggi, kalian akan mendapatkan sesuatu apa yang tidak didapat ketika kalian berada di madrasah aliyah. Hanya mengenai pembelajaran, mengenai metode pembelajaran, di sana akan pasti ada sebuah perbedaan. Ketika dosen menerangkan dengan
ketika guru menerangkan itu akan berbeda, dan kalian di sana pasti akan menemukan teman-teman yang dimana teman-teman tersebut ini juga saling membantu ketika dalam mengerjakan tugas dan yang lain-lain. Kak, kalau kuliah itu apa jaminannya bisa sukses? Kan banyak kan yang mikir, kan nanti kalau habis kuliah kan kerjanya sama gitu-gitu aja gitu, gak bisa bikin sukses. Ya sama aja kan, sama-sama itu pengalamannya juga itu aja, sama-sama belajar. Baik, mengenai jaminan untuk sukses itu ya. Jadi kalau menurut saya sih, untuk jaminan itu sendiri itu tergantung bagaimana kalian menyikapi. Artinya bagaimana ketika kalian kuliah dan ingin ingin sukses, ya satu kuncinya harus tetap belajar, harus tetap berusaha, dan juga harus optimis. Karena kenapa? Ketika kalian optimis, kalian akan membuka jalan-jalan yang dimana tidak akan didapatkan oleh seorang yang pesimis. Tergantung niat dari seseorang. Ya, jadi bagaimana tergantung dari niat orang itu sendiri. Kalau cuma hanya kuliah dia malas-malasan, ya hasilnya akan nihil. Tapi kalau dia berusaha, dia belajar dengan giat, dia kuliah sambil lalu mencari relasi kemanapun, ya kemungkinan sih kebanyakan memang tidak bisa menjadi jaminan, tapi setahu saya memang kebanyakan itu insya Allah akan tetap sukses. Praktisnya kuliah itu apa? Berbicara mengenai manfaat praktis kuliah, kalau menurut saya sih sangat banyak ya. Mengenai yang pertama, mungkin ketika anak sudah lulus dari madrasah aliyah dan dia mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, mungkin di sana akan merubah pola pikirnya. Artinya bagaimana? Dia akan merasa dia memiliki sebuah tanggung jawab besar ketika dia sudah masuk di sana, dan dia juga akan merasakan bagaimana sulitnya berkuliah dengan dengan keinginan sendiri. Itu akan terasa ketika saat kita sudah masuk perguruan tinggi. Atau masa ketika kita sudah kuliah, masa kita masih minta ke orang tua, kan juga malu. Kita sudah dewasa, kita sudah bisa memiliki kemampuan bagaimana kita bisa bekerja, dan seperti itu. Jadi mereka bisa menemukan jati diri mereka. Bisa jadi seperti itu. Terus kayak ini ya, waktu kuliah itu seseorang itu harus berpenampilan modis, harus fashionable gitu, harus kayak gitu ya kayak ajang pencarian jodoh gitu. Berbicara mengenai itu ya, kalau menurut saya sih, kalau pribadi saya sendiri sih, saya tidak terlalu tidak terlalu suka dalam hal-hal yang terlalu fashionable. Karena kenapa? Karena ketika kita terlalu memikirkan hal-hal yang seperti itu, ya saya kan memang dari keluarga yang kurang mampu. Jadi untuk merubah penampilan itu kan juga harus menggunakan uang kan gitu. Jadi kalau menurut saya sih, saya sendiri sih sangat kurang sih tidak terlalu memikirkan dalam hal seperti itu. Jadi ya saya dengan melakukan fashion yang seadanya, tapi banyak kok memang teman-teman yang seperti itu. Makanya banyak teman-teman itu yang bilang, aku gak mau kuliah kan cuma buat itu anak-anak orang kaya, sedangkan aku kan sederhana kan dari kalangan pas-pasan rata-rata gitu. Makanya gak ada yang mau kuliah itu karena biayanya itu yang tinggi. Terus ajakannya itu gimana sih Kak, biar mereka itu bisa berpikir dewasa gitu? Kalau seperti itu kan artinya kalian kan berpikir secara pesimis kan? Iya. Jadi kan begitu. Menjadi seorang itu harus berpikiran optimis. Karena kenapa? Sekarang itu banyak beasiswa yang disalurkan oleh pemerintah terhadap perguruan tinggi sepertinya KIPK. KIPK itu adalah
beasiswa full buat seseorang yang tidak mampu. Jadi seperti itu. Ketika kalian berpikir optimis, kalian pasti akan menemukan jalan keluar. Jadi kalian tidak usah pesimis. Oh, kau nggak mau kuliah karena memang yang banyak dan pengeluarannya juga banyak. Itu adalah pemikiran dari orang yang pesimis. Kalau orang optimis, oh ya, saya pengen kuliah, niat kuliah untuk kedepannya tahu seperti apa. Nanti saya akan pikirkan. Itu adalah prinsip dari orang yang optimis. Berarti harus punya niat yang kuat dulu ya. Benar. Terus di kampusnya kakak itu ada nggak sih beasiswa yang buat teman-teman yang kurang mampu gitu? Oh iya, kebetulan ada. Kalau di kampus kita itu ada namanya beasiswa program Guru Madin. Jadi di sana program beasiswa Guru Madin ini adalah memang menampung dari anak-anak yang lulus dari madrasah. Itu anak-anak yang lulusan dari madrasah yang kurang mampu bisa mengikuti program tersebut. Jadi mungkin ya untuk info lebih lanjutnya, adik-adik yang pengen kuliah di sana dan pengen mengajukan sebagai calon peserta beasiswa Madin, bisa langsung datang saja di kampus kami, kampus Taitasul Afkar Surabaya. Kemungkinan untuk persyaratan guru program Madin ini adalah setahu saya sih peserta harus bisa membaca kitab kuning. Seperti itu. Kembali ke topik fungsi KKN dan PPL. Apa fungsi KKN dan PPL itu apa sih Kak? Buat mahasiswa sih, kan kita kan belum tahu kan fungsi KKN sama PPL itu apa. Mikirnya teman-teman itu pasti susah mungkin waktu kuliah kan. Ada KKN itu kan harus menjebur dalam masyarakat kan, itu tuh harus mengabdi gitu kan, harus gini gitu kan, banyak yang mikir pasti susah gitu. Baik, apa itu namanya mengenai fungsi dari PPL dan KKN itu sendiri? Ya sama saja sih seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Untuk PPL ini berfungsi sebagai bagaimana cara kita itu langsung praktek mengajar terhadap pendidikan. Kan tapi di sana kita bukan cuma hanya mengajar saja, melainkan kita juga harus mengetahui tertib administrasi di sekolah itu sendiri. Untuk KKN itu sendiri kembali lagi terhadap Tridharma Pendidikan, itu mengenai poin pengabdian terhadap masyarakat. Ya kita harus mengabdi terhadap masyarakat, yang artinya ketika kita sudah memiliki ilmu, kita harus salurkan terhadap masyarakat. Apa-apa yang tidak ada di sana kita bisa kembangkan. Jadi itu fungsinya dari KKN itu sendiri. Katakan PPL di MA Sunan Giri. Terus kenapa harus memilih MA Sunan Giri sih, kan banyak madrasah aliyah negeri yang lebih besar, lebih bagus, terus fasilitasnya itu lebih baik dari MA Sunan Giri gitu. Oke, mengenai penempatan itu karena memang apa itu namanya, saya kurang mengetahui. Karena kenapa? Untuk penempatan PPL dan KKN ini memang sudah diatur oleh pihak kampus. Kemungkinan sih kalau menurut saya, kenapa kok yang terpilih itu adalah Sunan Giri? Karena mungkin dari daerah sini yang menjadi pusat sorotan sebagai tempat pendidikan yang bagus itu kemungkinan adalah Sunan Giri. Jadi ya mungkin pemikiran dari dosen, kita harus PPL dan KKN di sana. Oh, jadi nggak bisa milih sendiri gitu ya? Nggak bisa pilih sendiri. Kalau di tempat saya untuk tempat PPL dan KKN itu memang diatur oleh kampus. KKN sama PPL ini apa ada biaya gitu Kak, atau jadi satu semester gitu? Oh ya, untuk mengenai pembiayaan dari PPL KKN itu mungkin ini berbeda-beda ya dari setiap kampus. Ada yang
dari kampus lain bahwa untuk PPL dan KKN-nya ini dikelola oleh mahasiswa sendiri. Tapi kalau di tempat saya kita bayar, semua mahasiswa itu membayar dana KKN. Alia Biria. Keluhan sama hambatan saat kakak melakukan PPL di Asunan Giri ini, apa ada masalah kayak keuangan atau saat mengajar atau apa gitu lah? Untuk mengenai permasalahan itu sendiri, jadi kalau saya sendiri sih, mungkin dan juga dari beberapa teman-teman kakak yang waktu pas KKN itu, hambatan paling utama sih kemungkinan bagaimana cara kita menghadapi siswa. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi, karena kita memang tidak pernah langsung praktek bagaimana sih caranya mengajar di depan orang-orang banyak dan di depan murid-murid itu sendiri. Untuk keluhan mengenai KKN itu sendiri tidak ada sih, alhamdulillah. Ya mungkin cuman hanya bagaimana cara kita mengelola program itu sendiri, karena ada juga sebagian program yang tidak jalan ya karena kemungkinan dari teman-teman ini kurang dari hal finansial. Kan nggak ada keluhan ya kak ya waktu melaksanakan PPL di sini. Terus apa pendapat kakak tentang siswa di MA Sunan Giri ini sih? Kan biasanya kan ada yang pintar atau ada yang gimana gitu anak-anak ini. Pendapat saya sendiri sih mengenai siswa yang ada di Sunan Giri itu memang ya kalau melihat dari beberapa saya mengajar itu memang ada beberapa siswa yang sangat hiperaktif dan juga ada memang siswa yang ya itu memang sangat memperhatikan terhadap teman-teman gitu. Jadi ya berbagai macam sih kalau yang ada di sini. Ya itulah salah satunya juga tantangan kita ketika langsung praktek pengalaman lapangan. Kenapa aja sih kak waktu melaksanakan PPL di MA Sunan Giri ini? Untuk keseruan itu sendiri, ya saya sangat senang sih, sangat bahagia. Saya bisa berbaur dengan teman-teman yang lainnya, berbaur dengan anak-anak OSIS, berbaur dengan siswa-siswi yang berada di sini dan melangsungkan program-program KKN yang kita rancang sebelum kita sampai di sini. Jadi ya sangat seru. Karena kenapa? Karena mereka juga saling berantusias untuk melangsungkan program-program itu sendiri. Jadi saya sangat senang berat PPL dan KKN di sini. Saya sangat senang. Kakak sih hal apa yang harus dibenahi di MA Sunan Giri ini supaya bisa lebih bagus, lebih baik gitu loh kak? Untuk mengenai kekurangan atau dalam hal apapun itu, kalau menurut saya sih di Sunan Giri ini sudah sangat baik ya. Kan tapi memang di setiap madrasah dimanapun memang pasti ada sebuah kekurangan. Kemungkinan sih kalau menurut saya di sini kurang dalam hal sarana prasarana lebih-lebih di dalam hal IT. Karena kenapa? Karena memang saya melihat dan juga tanya dari beberapa siswa, ada yang berbicara karena memberikan pendapatnya memang kalau di sini kekurangannya itu kak dalam hal IT-nya kak. Jadi begitu. Jadi menurut saya sih andaikan di sini di Sunan Giri ini prasarana dan prasarananya lebih baik lagi, kemungkinan mutu dari sekolah ini akan lebih jauh lebih baik lagi. Dong kak buat memajukan MA Sunan Giri ini. Jadi kalau saran saya sih dek, mengenai sumbangsih, saya memang tidak bisa memberikan sumbangsih. Mungkin saya bisa memberikan sebuah semangat untuk adik-adik. Kalau memang di Sunan Giri ini kekurangan dalam hal peralatan IT atau prasarana IT, adik-adik bisa kok. Sekarang itu banyak buku-buku
yang dimana mengenai ilmu teknologi. Jadi menurut saya sih adik-adik ayo lebih giat lagi mengenai belajarnya mengenai pelajaran IT tersebut. Karena kenapa? Ketika adik sudah memiliki sebuah teori, suatu saat nanti ketika kalian mempraktekkan akan jauh lebih mudah. Jadi menurut saya sih seperti itu saran saya. Yang terakhir nih Kak, kesan dan pesan Kakak dan terhadap siswa Sunan Giri itu apa? Pesan saya buat adik-adik, tetap optimis dalam menjalani berbagai kehidupan dan jangan sampai stagnan atau berhenti di madrasah dia saja. Tapi lanjutkan prestasi kalian sampai ke jenjang-jenjang berikutnya. Karena kenapa? Karena dengan sebuah pendidikan itu akan mempertajam karena dengan pendidikan itu akan mempertajam pemikiran kalian dan juga dengan berorganisasi itu akan memperluas jaringan kalian. Terima kasih banyak untuk waktunya dan motivasinya ya Kak. Semoga teman-teman semua itu bisa berpikir ulang untuk memilih berhenti atau tetap kuliah. Guys, cukup sekian dulu pembahasan tentang mahasiswa PPLDMA Sunan Giri Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya bisa memajukan channel SG Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam competitors.